Pastor Yongki. Salam penuaian, salam terobosan. Selamat pagi saudara, senang melihat saudara kembali. Dan benar sekali kata pujian tadi, setiap hari kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Setiap pagi kasihnya baru buat kita. Katakan di dadamu, taruh tangan di dadamu, kasih setia Tuhan baru bagiku. Amin. Haleluya. Pagi hari ini seperti yang sebelum-sebelumnya saya akan mengawalinya dengan cerita ringan. Karena pagi-pagi supaya kita melek, saudara. Amin. Nah, baru kemarin Sabtu, saya dan anak saya Robert, anak pertama saya, baru kena ceramahan kasih dari suami saya. Itu awalnya beberapa minggu yang lalu kami mengikuti workshop Pression Worship di salah satu rumah jemaat. Dan saya baru sadar anak saya di situ, Robert suka banget choco chip dari Costco, saudara. Saya nggak pernah beli benda itu, makanan itu nggak pernah ada di rumah. Tapi waktu visit ke rumah teman, waktu ada workshop, Robert suka banget dan saya sampai dibawain di Ziploc beberapa biji. Dan karena itu, karena ya namanya mama ya, dia suka, saya beli. Hari weekend kemarin saya beli satu box dari Costco. Eh, Robert lihat itu sesuatu yang gak asing buat dia, dia langsung ngambil Horizon Milknya, dia minum, dia makan. Tiba-tiba dedinya lewat. Dedinya langsung kaget, tiba-tiba udah hampir setengah box. Dari baru dibeli, terus dibilang, loh, eh, dia kaget, dia bilang, Robert kamu makan berapa? Makan 3 Dedi. Langsunglah saya dipanggil. Dedinya bilang, ini nggak bisa begini, harus ada takarannya. Dia bilang gitu, harus dibatasi. Dan dedinya langsung menjelaskan. Robert udah mulai mengerti. Dedinya langsung menjelaskan apa itu diabetes. Kenapa orang bisa terkena diabetes. Pertama karena mungkin ada faktor genetik. Kedua biasanya secara ilmiah biologis, secara genetik. Kedua pola hidup. Itu kata Gerson kepada Robert. Robert udah hampir tearing down, tapi dia bilang, I'm not mad at you, tapi saya mau jelasin, dedinya mau jelasin apa itu. Jadi harus dijaga, Robert. Dan dedinya juga menjelaskan dari latar belakang keluarga. Side dedinya ada beberapa orang keluarga yang kena diabetes. Jadi karena itu kamu harus jaga sedari kecil, itu dedinya ngomong. Terus dedinya juga bilang, God, tumben-tumbenan, dedinya biasanya jarang lah ngomongin soal dimasuk-masukin soal Tuhan. Tumben-tumbenan dedinya bilang, God give us help when we were born. So it's our job to take care of it. The last sentence-nya yang saya suka, watch what's coming into your mouth. Dedi yang ngomong kayak gitu. Adiknya langsung diceramain Robert. Verena nggak boleh makan, you cannot eat more than 2. Kata Dedi, not even 2, 1. Akhirnya dia bilang, oke. Ya itulah ceritanya. Jadi kesehatan, saya pernah sempat mention, kesehatan adalah anugerah. Kesembuhan juga anugerah, tapi tugas kita menjaga, bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan. Amin. Dan minggu ini dan hari ini renungan kita adalah mulutmu harimaumu, mulutmu kesehatanmu. Mulutmu harimaumu, mulutmu kesehatanmu. Dan BMC memiliki tema bulan November, Stay Healthy. Ayat emasnya yuk sama-sama kita buka. 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Latar belakang surat ini, saya tahu November pertama Evangelis Nika sudah membahas dengan sangat terperinci latar belakang firman ini adalah surat dari penatua Yohanes kepada Gaius. Disampaikan kerinduan agar Gaius mengalami kesehatan secara menyeluruh, saudara, secara roh, jiwa, dan tubuh. Dan dalam terjemahan lainnya, Good Translation, digunakan kata good health. Firman Tuhan di Good
News Translation katakan, "My dear friend, I pray that everything may go well with you and you may be in good health as I know you are well in spirit." Itu firman Tuhan dari translate lain. Dari ayat ini kita tahu kehendak Tuhan. Hati Tuhan kita mau semua baik. Amin. Dan bukan hanya satu faktor, tetapi dikatakan 3 faktor, kata evangelis Nika. Baik dalam segala, dalam secara rohani kita baik, sehat, dalam jiwa kita baik, sehat, dan dalam jasmani kita pun harus baik dan sehat. Semuanya penting, tidak bisa kita pilih salah satu atau salah dua. Tiga-tiganya penting untuk kita. Amin. Dan pada pagi hari ini saya cuma mau emphasize satu, saudara. Mulut. Yuk kita pegang mulut kita. Jaga mulut. Amin. Mulut adalah pintu keluar dan pintu masuk. Jadi mulut ada dari semua organ. Mulut termasuk organ yang kecil, saudara. Tapi mulut ini sangat menentukan. Sangat menentukan kuasa. Menentukan kesehatan tubuh, roh, dan jiwa kita. Katanya, tadi cerita awal saya apa? Menjaga pola makan. Apa itu pola? Pola adalah sesuatu yang kita konsumsi secara kebiasaan berulang-ulang. Kalau kita suka yang sweet terus, itulah yang akan masuk. Amin. Jadi pola adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sampai menjadi gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Gaya hidup makan sehat, hidup sehat, olahraga. Itulah pola, gaya hidup. Dan yang pertama, mulut sebagai pintu keluar. Kita membahas mulut sebagai pintu keluar. Itu kalau mulut sebagai pintu keluar, itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke roh kita, pengaruhnya ke jiwa kita. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, apakah itu membangun jiwa kita, roh kita, atau membangun orang lain, jiwa orang lain, atau menghancurkan. Itulah kuasa mulut. Pastor Yongki tadi udah mengatakan kuasa mulut, perkataan kita. Perkataan seperti apa? Perkataan yang menyenangkan Tuhankah? Perkataan yang membangunkah? Membangun diri kita? Kita ucapkan setiap pagi, aku sehat, aku kuat di dalam Tuhan. Perkatakan itu menjadi pola gaya hidup. Dan atau sebaliknya, saudara, yang keluar keluhan, kritikan, menyakiti, atau membawa pertengkaran. Apa yang keluar dari mulut kita? Yuk sama-sama pagi ini kita lebih perhatikan. Tidak ada, firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan juga dibilang yang sia-sia yang keluar pun diperhitungkan sama Tuhan. Jadi jangan sampai yang keluar yang sia-sia. Amin. Jadi perkataan kita menguatkan imankah, membawa damai, atau melukai hati, atau menjatuhkan. Kita yang pilih apa yang keluar. Amin. Pepatah Indonesia katanya mulutmu harimaumu. Jadi kalau kita nggak jaga mulut kita, itu akan memakan balik kita kembali. Amin. Sama, biblical banget. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang kita keluarkan, itulah yang kita tuai. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ini Pastor Yongki tadi baru bilang. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Perkataan. Makanya tadi para Pastor Yongki mengatakan, Pastor Yongki mengatakan Mazmur 91, kita perkatakan terus. Kita perkatakan setiap hari supaya kita makan buah yang manis. Buah apa? Buah firman Tuhan yang tumbuh setiap hari kita perkatakan. Amin. Dan kedua ayat Efesus 4 ayat 29, saudara. Efesus 4 ayat 29. Ini firman Tuhan sudah mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Tuhan mau kita memperhatikan apa yang keluar. Bukan hanya apa yang masuk,
tapi apa yang keluar. Membangun, katanya, apa yang baik, supaya orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Pagi ini sesuatu yang ringan, yuk kita sama-sama perhatikan apa yang keluar dari bibir ini. Apa yang keluar dari bibir ini, apa itu firman, apa itu memuliakan Tuhan, apa itu cuman menggerutu, blame sana sini. Tapi balik lagi, biarlah apa yang keluar itu memuliakan Tuhan, supaya orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Itu saudara perkataan iman. Kita perkatakan iman supaya membangun roh. Bukan hanya roh kita, tapi kita bertanggung jawab untuk membangun sesama kita. Kita bertanggung jawab, Tuhan tempatkan kita tuh bukan di gunung. Kemarin di gunung apa? Gunung bunuh diri, bukan di situ, tapi di lokasi di mana Tuhan menempatkan kita. Supaya apa? Supaya kita pun berdampak. Supaya semua perkataan kita itu membangun iman seseorang. Perkataan kita membangun kehidupan seorang. Amin. Jangan yang negatif. Negatif itu akan melemahkan, saudara. Tidak ada hal yang baik keluar dari dalamnya. Yang kedua, tadi apa yang keluar. Sekarang kita perhatikan apa yang masuk. Mulut adalah pintu masuk yang mempengaruhi tubuh kita. Yang keluar mempengaruhi roh dan jiwa. Yang masuk mempengaruhi tubuh kita. Apa yang masuk ke mulut kita, kita perhatikan. Apa yang masuk ke mulut kita itu mempengaruhi tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi menentukan kesehatan kita, jasmani kita. Pola makan yang kita konsumsi. Amin, saudara. Biar pagi ini hal yang sederhana tapi itu penting. Mulut itu sangat berbahaya. Mulut itu harus kita jaga. Makan yang bijak dan seimbang itu hasilnya tubuh yang sehat. Makan yang sembarangan, sembrono, atau berlebihan itu juga merusak, saudara. Membawa penyakit. Saya bilang tidak akan balance. Segala sesuatu yang tidak balance itu menghasilkan penyakit. Amin. Pertanyaannya, gimana dong Irin kalau saya sakit saat ini? Gimana kalau saya mengalami sakit? Kita tetap jaga mulut. Amin. Kita pastikan yang keluar dari mulut kita itu yang membangun. Speak blessing to our life. Speak healing to our life. Kalau kita sakit, speak healing. Kemarin saya sangat diberkati sama Pastor Daniel Panji. Aduh, itu udah menjadi kesaksian dia, katanya sakit, saudara. Tapi apa yang dikatakan? Sembuh. Terima kasih atas kesembuhan. Doa. Kalau kita perkatakan iman itu apa yang tidak kita lihat tapi bukti apa yang kita percaya. Amin. Katakan, terima kasih Tuhan atas kesembuhan yang kau berikan. Kesembuhan yang kau berikan penuh, utuh, sempurna. Amin. Jadi itu yang kita akan makan buahnya atas perkataan kita. Perkatakan iman. Karena perkataan iman itu yang membangunkan iman kita, roh kita. Jadi daripada kita memperkatakan yang negatif, kenapa kita nggak membangun iman kita? Amin. Di balik pola pikir kita klaim kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah bayar, kita ambil. Amin, saudara. Bulan November ini Tuhan berbicara banyak, live healthy. Dari 3 Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 2. Jadi kesehatan rohani, kita harus memiliki kesehatan rohani. Dari mana? Dari semua yang kita lakukan. Setiap pagi kita cari Tuhan, berdoa, itu pastikan roh kita akan sehat. Amin. Lewat perkataan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu membangun kesehatan rohani kita. Kesehatan jiwa, apa kesehatan jiwa? Lewat kata-kata kita. Mulai, kan saya selalu ajarin sama anak saya, apa yang kamu mau orang lain lakukan itu terlebih dahulu. Kalau orang lain mau membangun jiwamu, kamu yang membangun jiwamu. Praise people, praise, good job, you are good, you are strong. Pokoknya encourage tuh orang. Dengan gitu orang pun dibangun jiwanya. Dan saya percaya saat kita membangun seseorang, kehidupan seseorang, hidup kita secara tidak langsung dibangun oleh Tuhan. Amin. Karena kita melakukan firman. Dan yang ketiga, jasmani, kesehatan jasmani. Lewat makanan, asupan, kita pilih. Kata Pastor Yohanes Sonardi,
Bukan soal haram dan tidak haram, saudara. Tuhan sudah bayar penuh. Bukan haram tidak haram, tetapi apa itu baik, apa itu yang kita perlukan, apa tubuh kita memerlukan. Amin. Jadi biarlah pagi hari ini saya lebih yuk sama-sama kita jaga mulut kita. Mulut kita itu salah satu sumber kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Penutupnya, kita mau jaga mulut, apa yang keluar kita mulai perhatikan. Kalau ada yang keluar yang tidak baik, buru-buru kita rem. Minta bantuan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang nggak perlu kritikan atau apa ya, keluhan, mengeluh, itu yang kita harus jaga. Kita harus jaga dengan sedemikian rupa, jangan sampai itu keluar. Kita jaga apa yang keluar, kita jaga apa yang masuk. Mulutmu harimaumu, jika kita tidak kendalikan akan melukai, merusak, menghancurkan. Begitu berkuasanya mulut kita. Mulutmu kesehatanmu. Jika kita tidak kendalikan, semua jenis penyakit itu jadi dari dalam hidup kita, di badan kita. Jadi kita harus kendalikan. Amin, saudara. Gunakan mulutmu untuk kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Mari sama-sama kita pegang mulut kita. Saya akan menjaga apa yang keluar. Saya akan menjaga apa yang masuk. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekian renungan kita, sangat ringan, tapi ya kita pay attention apa yang keluar dan apa yang masuk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu bisa menjadi rema atas hidup kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan terima, Bapa. Yang kami terima dari Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia anugerah kesehatan yang kami terima saat ini. Kami nggak mau take it for granted, Lord Jesus. Kami mau menjaganya, Tuhan. Kami mau mulai menjaganya. Apa yang keluar dari mulut kami, kami mau memastikan itu memuliakan Tuhan. Allah Roh Kudus, bantu kami, Tuhan, secara sadar mengerem, memberhentikan apa yang tidak berguna yang keluar dari mulut kami, Tuhan. Biarlah apa yang keluar firman Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan tuh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan bijaksana, dengan roh yang bijaksana kami memperhatikan apa yang masuk ke mulut kami. Biarlah seperti firman-Mu Tuhan, tubuh kami adalah bait Allah, di mana roh-Mu bersemayam Tuhan. Kami mau menjaga bait ini Tuhan, supaya roh-Mu, supaya kami bisa maksimal Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan Bapa, kami mau ambil waktu, supaya segala sesuatu yang keluar dan masuk adalah yang baik, supaya tubuh jiwa kami sehat, dan roh kami pun sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang mau menjaga mulutnya katakan, Amin.